sedih ya, karena dia menjadi salah satu korban pelecehan seksual. Korban pelecehan seksual. Korban pelecehan seksual. Aku marah dengan pelaku pelecehan seksual. Hai, selamat datang di YouTube Perempuan Bercerita. Kenalin, nama aku Hamna dan kali ini aku akan bercerita bagaimana sih perasaan kamu sebagai korban pelecehan seksual. Pernah, dan kebetulan orang yang mengalami pelecehan seksual tersebut adalah seseorang yang sangat dekat dengan aku. Bisa dibilang dia adalah seseorang yang sangat berarti dalam hidup aku. Perasaannya waktu itu yang udah pasti sedih ya, karena dia menjadi salah satu korban pelecehan seksual. Kebetulan orang tersebut jarang menangis, dan ketika dia bercerita ke aku, dia menangis, dan artinya dia mengeluarkan emosi sedih sesedih-sedihnya. Kemudian dia marah dalam artian dia menyalahkan dirinya sendiri karena merasa tidak bisa menjaga apa yang seharusnya tidak disentuh atau dipegang oleh orang lain. Kalau ditanya bagaimana perasaan aku ketika mendengar dia bercerita, yang pasti aku sedih karena siapa sih yang mau teman dekat atau seseorang yang dekat dalam hidupnya mengalami tindakan yang seharusnya tidak dialaminya, atau seseorang yang mengalami korban pelecehan seksual. Dan yang kedua, yang udah pasti itu aku marah dengan pelaku pelecehan seksual karena kok bisa ya ada orang yang melakukan perbuatan tidak senonoh kepada orang lain. Padahal nih, kalau dibalik kejadian tersebut menimpa kepada dirinya sendiri, dia pasti akan merasa emosi yang sama, akan sedih dan tidak senang dengan perlakuan seperti itu. Jadi aku rasa pelaku-pelaku pelecehan seksual sebenarnya dia tidak memiliki empati yang tinggi kepada orang lain. Dia tidak mau tahu bagaimana perasaan orang lain. Yang udah pasti ya, ketika perasaan aku sebagai korban pelecehan seksual sedih, itu adalah emosi yang sudah pasti sebagai seorang korban pelecehan seksual alami. Dan aku akan trauma dengan yang namanya laki-laki, karena akan ada persepsi dalam diri aku sendiri bahwa laki-laki itu akan mendekati perempuan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dan perasaan berikutnya itu aku mengerti kenapa teman aku merasa bahwa dia menyalahi dirinya sendiri, karena sepertinya aku akan merasakan emosi seperti itu juga. Aku akan merasa aku tidak bisa menjaga diri aku sendiri, aku tidak bisa menjaga hal-hal yang seharusnya tidak disentuh atau dipegang oleh orang lain. Padahal segala sesuatu yang orang lain lakukan ke kita itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Bisa bercerita kepada orang lain, itu artinya mengalami proses penerimaan yang tidak mudah. Akan ada struggle, akan ada merasa tidak suci lagi, kadang merasa bersalah, merasa takut, rasa sedih, apalagi takut dengan penerimaan bagaimana sih tanggapan orang lain kalau dia tahu kita adalah korban pelecehan seksual. Dan saran aku, jangan cerita ke sembarang orang, pilihlah orang yang bisa kamu percaya sebagai tempat untuk kamu bercerita. Ya, karena kita nggak tahu apakah ketika kita bercerita ke sembarang orang, kita nggak tahu nih apa dia bisa kita percaya atau tidak. Pada akhirnya ketika kita juga bercerita kepada sembarang orang, itu malah akan jadi bumerang kepada si korban pelecehan seksual ini, karena nggak semua orang loh bisa memiliki empati terhadap apa yang kita alami, dan nggak semua orang juga tahu bagaimana perasaan korban pelecehan seksual. Jadi saran aku, ceritalah sama orang yang bisa kamu percaya. Pilihlah
kata-kata atau bahasa yang menurut kamu nyaman ketika bercerita dengan orang lain. Dan menurut aku salah satu tanda bahwa orang tersebut bisa kamu percaya adalah kamu bisa nyaman bercerita dengan dia tanpa ada hal yang kamu tutupi sebagai korban pelecehan seksual. Kalau nggak ada yang percaya dengan cerita kamu, balik lagi ke poin yang tadi, jangan sembarang pilih orang untuk kamu bercerita. Ya karena nggak semua orang punya empati, nggak semua orang peduli dengan apa yang kamu alami. Jadi pilihlah orang yang kira-kira kamu yakin nih dengan kamu bercerita dengan dia, selain kamu bisa membuat lega karena kamu mengeluarkan emosi, orang tersebut juga bisa kamu percaya karena kamu yakin dia tidak akan menyebarkan cerita tersebut kepada orang lain yang pada akhirnya akan menjadi bumerang bagi diri kamu sendiri. Kalau tidak ada yang bisa kamu percaya, apa yang harus kamu lakukan sebagai korban pelecehan seksual dan kamu ingin menjalani fase hidup yang lebih baik lagi, artinya kamu ingin menerima diri kamu sendiri dan menerima perlakuan yang pernah orang lakukan kepada kamu. Jangan sungkan-sungkan untuk datang ke orang yang lebih profesional, psikolog atau psikiater. Karena ada kalanya psikolog atau psikiater itu akan memberikan insight yang orang awam nggak bisa berikan kepada kamu. Dan psikolog atau psikiater tersebut tentunya memiliki kode etik yang tidak akan membongkarkan rahasia pasiennya kepada orang lain. Jadi kalau kamu pingin untuk bercerita tapi tidak punya tempat untuk kamu bercerita, jangan ragu untuk datang ke psikolog atau psikiater. Karena memangnya kenapa sih kalau misalnya kita datang ke psikolog atau psikiater? Tujuannya itu untuk berubah, atau tujuannya agar bisa kita menerima fase sebagai seorang korban pelecehan seksual. Dan korban pelecehan seksual itu bukan sesuatu yang aib atau bukan sesuatu yang harus membuat kamu menyalahkan diri kamu sendiri, karena yang salah itu tetap pelaku, kamu hanyalah korban. Jadi tetap semangat.